Hey, Poco F8 Ultra, inget gak sih? Mungkin lo yang follow thread gue akan inget thread ini nih. Poco emang bukan merek familiar di kalangan premium user yang akrab dengan iPhone, Samsung, yang mungkin sekarang udah mulai melek adanya Vivo, Oppo, Xiaomi, Huawei. Tapi Poco mungkin kurang familiar. Nah, untuk yang paham teknologi beda lagi. Yang paham teknologi pasti pernah denger Poco, karena memang saudaranya Xiaomi ini emang dari awal tuh berusaha ganggu pasar premium dengan memberikan performance yang tinggi banget dengan harga yang miring. Dulu tuh ada istilah flagship killer lah. Tentu dengan cara fokusnya di satu hal tadi, performance aja, dan ngorbanin hal lainnya. Kali ini di tangan gue ada Poco F8 Ultra dengan harga hampir 12 juta rupiah, performance phone yang beda. Terutama ini nih, ada logo premium audio brand Bose atau Bose. Apa ini maksudnya? Mari kita bahas. Oke, Poco F8 Ultra ini secara performance akan memberikan prosesor yang maksimal banget yang saat ini yang ada yang available di market dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5 yang katanya Antutunya hampir 4 juta. Lihat deh, di webnya sendiri ditulis tuh hampir 4 juta. Dijelasin speknya, dimulai dengan performance. Terlihat fokus utamanya tuh di mana. Terus baru berikutnya ngomongin tentang baterai 6500 mAh. Bisa di-charge kabelnya 100 watt, kalau di-charge wireless 50 watt. Wirelessnya aja udah lebih cepat dari beberapa kabel flagship sebelah. Wow, performance. Ya udah, kita tes aja performance-nya langsung. I present you Tama. Halo semua, langsung aja ya. Di sini gue mau bahas bagian performance dari Poco F8 Ultra ini. Gue tuh ngetes 3 game, PUBG Mobile, Delta Force, dan Wuthering Waves. Nah, di PUBG, gue main pakai graphics HDR dan framerate ekstrim. Nggak ada masalah, stabil di 90 fps. Mau lagi idle ataupun encounter ketemu banyak musuh, tuh aman. Nah, kenaikan suhu bisa dibilang normal lah ya. Sebelum mulai gaming, suhu smartphone itu ada di 34 derajat. Setelah gaming selesai, dia naik ke 38,7 derajat. Masih reasonable lah ya di tangan. Main satu game itu menghabiskan baterai sebanyak 4%. Next, Delta Force. Main satu game, ya sekitar 30 menitan lah ya. Gue pakai settingan graphics HD dan framerate ultimate. Ini lebih lancar lagi, stabil di 120 fps. Suhu terpanasnya ada di 37 derajat. Masih aman buat gue. Main satu game itu menghabiskan baterai sebanyak 9%. Secara konsumsi baterai, ini emang lumayan sih. Tapi selama main, itu tuh nggak ada kendala dan nggak ada frame drop sama sekali. Smooth. Next, Wuthering Waves. Sebenarnya gue tuh nggak main game sejenis MiHoYo kayak gini sih. Tapi gue download dan gue mainin demi ngetes performanya. Nah, gue main di settingan graphics medium dan FPS tuh gue cap di 60. Main selama 30 menit keliling, jalanin quest, encounter musuh. Itu tuh dapat FPS rata-rata di 70. Sebenarnya main di sini tuh lancar banget sih rasanya. Drop FPS sih ada ya, cuman timingnya tuh nggak ganggu lah. Kayak di cutscene dan encounter musuh tuh masih aman. Tapi kalau lo perhatiin ya, FPS counter di game turbo ini, FPS-nya tuh nggak konsisten secara angka. Di infonya ada frame drop sampai 47 fps, tapi rasanya tuh nggak ada. Jadi agak bingungin sebenarnya. Suhu terpanasnya sampai 40,4 derajat. Konsumsi baterai selama main 30 menit itu sampai 12%. Lumayan. Oke, nah soal game turbo sendiri, itu tuh udah banyak banget fiturnya. Mulai dari clear memory, voice changer. Gue nggak tahu ya buat apa, tapi mungkin buat nge-hode nih kayaknya. Karena ada woman di sini. Oke, terus ada timer, DND biar nggak ditelepon pacar kalau lagi push rank, screenshot, settings yang lo bisa lihat sendiri nih, ada apa aja, bisa cache juga, atur wifi, brightness, dan bisa aktifin on-screen comments. Intinya notifikasi yang masuk akan tetap muncul, tapi lebih subtle aja, jadi nggak ganggu lo saat gaming. Oke, karena Poco F8 Ultra ini pakai chipset flagship yaitu Snapdragon 8 Elite Gen 5, kayaknya bisa ya kalau kita siksa main game PC secara native di sini. Beberapa dari kalian mungkin udah tahu ya kalau RDR1 itu udah bisa kita mainin di mobile. Syaratnya cuma punya akun Netflix aja. Nah, gimana ceritanya kalau kita naikin lagi levelnya? Kita main RDR2 di sini. Yolah kita cobain. Gue tes main di misi pertama sekitar 20 menitan lah ya sampai kita nyelamatin Sadie Adler. Nah, itu tuh misi awal-awal banget ya. Nah, perhatiin nih, dia tuh ada visual glitch kayak gini dan ini tuh cukup berat. Di sini gue main resolusi default yaitu 1280x720. Tapi percuma sih ini gue limit di 60 fps karena dia cuma sanggup kasih 36 sampai 37 fps. Itu pun mentoknya. Kadang ada drop sampai 4 fps, unplayable, jadi akhirnya gue turunin ke 854x480. Dan fps-nya gue cap di 30. Soal resolusi ini jadi lebih burik sedikit tapi playable lah, aman.
Nah, RDR kan biasanya ada benchmarknya nih. Nah, gue tes benchmark di gamenya. Ini hasilnya. Ya, jangan expect banyak lah ya. Bisa jalan 30 FPS aja udah bagus. Gue belum tahu ya kalau di PS5 itu udah support 60 FPS atau belum. Tapi kurang lebih ini setara loh sama PS4. Lumayan. Menurut gue, buat lo yang pengen main game-game PC ini di Android, ya bisa aja sih sebenarnya. Cuma kesannya agak maksain ya. Tapi kalau mau, ya boleh. Mungkin lo nemu settingan yang bikin gamenya lebih lancar, ya itu bagus. Nah, soal panasnya gimana? Gini, gue kan main pakai aplikasi Game Hub. RDR2 itu suhu terpanasnya sampai 45 derajat. Jadi gue saranin lo main pakai controller kayak gini. Game kayak MLBB mah nggak usah ditanya ya. Kalau main RDR2 aja bisa di sini, gimana MLBB? Nah, dipakai main satu game itu stabil di 120 FPS. Nggak ada drop sama sekali. Enak banget. Konsumsi baterai selama main satu game itu tuh cuma berkurang 2%. Belum lagi ada fitur gesture tracking yang enhance touch response kita. Lebih responsif jadinya. Mungkin itu aja dari gue. Kalau ada yang kurang, mungkin bisa ditambahin di kolom komentar. Back to Mas Aryo. Oke, itu hal pertama, performance. Hal kedua yang akan dibahas, seperti urutan websitenya, kita pengen lihat yang dijagoin adalah kamera. Nah, ini ada nih si paling ngerti foto, well, dibanding yang semua ada di sini ya. Dia akan share POV-nya dia. Borneo, silakan. Halo, tanpa membuang banyak waktu, gue akan coba ceritain pengalaman gue ngetes kamera Poco F8 Ultra ini. Kita perlu samakan persepsi bahwa yang akan gue jelasin ini adalah pengalaman pemakaian daily gue ya. Jadi bukan pemakaian kebutuhan untuk konten serius dan semacamnya. Aman? Oke, lanjut. Secara teknis, gue ngerasa fiturnya cukup oke. Filternya banyak banget. Lumayan ngasih opsi kalau mau bermain dengan warna. Walaupun personally, kayaknya gue nggak akan pakai. Gue prefer edit sendiri di aplikasi terpisah kayak Lightroom atau VSCO kalau mau cepet. Tau kan? VSCO, ya itu. Lalu untuk focal length-nya, juga bisa dibilang cukup eksperimental. Di mode foto yang biasa nih, tidaknya ada 5 focal length yang berbeda. Lo bisa 5 kali zoom, plus kalau mau lebih lagi nih, lo bisa geser terus gitu. Meskipun jujur, gue nggak bisa berharap banyak sih. Lo bisa lihat sendiri lah hasil zoomnya ya. Masih bahas focal length, di mode portraitnya yang kelihatan itu ada 3 pilihan. Tapi kalau lo tap di masing-masing zoomnya, lo masih punya tambahan focal length lagi. Kalau nggak lo tap, mungkin lo selamanya akan pikir mode portrait cuma punya 3 pilihan zoom. Sekarang secara hasil, gue overall nggak terlalu impress dengan kualitas gambarnya, tapi ya ini personal ya. Kalau menurut lo cukup sih ya silakan aja. Mari kita lihat hasil foto outdoornya. Gue pakai mode portrait untuk ngefoto rekan kerja gue Mentari. Waktu itu cuacanya kadang terik, kadang berawan. Dan itu kadang bikin kulitnya Tari lumayan terekspos sinar matahari. Wait, di sini harusnya masuk nih brand skincare, ya kan? Gitu. Fokus. Kulit wajahnya Tari yang terekspos ini ditangkap oleh kamera Poco dengan sangat baik sebenarnya. Dynamic range-nya cukup oke, tapi masalahnya skin tone-nya agak cenderung ke arah magenta. Buat gue sih ini masih bisa ditoleransi, masih bisa gue edit. Tapi kalau kata Tari sih... Ya Bor, muka gue merah banget. Hehehe. Lanjut ya, di weekend kemarin gue sempet bawa juga nih handphonenya untuk nongkrong. Gue pakai motret dengan 2 kondisi, indoor dan outdoor petang. Untuk kondisi indoor, again, kayaknya selama cahaya yang tersedia di ruang frame kameranya cukup banyak, kameranya akan menangkap dan memproses itu jadi bagus. Contohnya, gue suka banget nih kombinasi warna di foto bunga dan frame foto ini. Warnanya tuh kayak keluar gitu. Bagus gitu, gue suka. Tapi kalau kita pakai lensa ultra wide-nya, warna dan kualitas gambarnya tuh jadi sedikit menurun. Which is normal mungkin ya, karena gue juga banyak ngeliat kasus kayak gini di smartphone lain, jadi ya mungkin lumayan termaafkan sih. Nah, sekarang kita lihat foto outdoor-nya. Kelihatan banget kerja keras smartphone-nya di sini. Gue ngerasa ada semacam usaha untuk bikin fotonya smooth. Padahal kan nggak harus ya. Kayak di momen gue zoom ke subjek foto ini, which is pacar gue sih. Kalau lo notice, kameranya kayak mencoba bilang, walaupun gelap, fotonya tetap bagus loh. Ya, walaupun bagus itu relatif, tapi menurut keyakinan saya, cara menilai kamera smartphone itu adalah dengan melihat senatural dan sedetail apa sebuah smartphone bisa menangkap sebuah momen. Karena kan kamera di smartphone itu computational photography, yang bekerja itu advanced system, bukan optical photography seperti di kamera-kamera DSLR atau mirrorless atau analog bahkan. Lalu untuk hasil video, Mas Aryo sempat ngerekam untuk tes video di kamera depan, dan gue sedikit-sedikit juga ngetes untuk kamera belakangnya. Berikut hasilnya. Ini menggunakan kamera depan dari Poco F8 Ultra dengan resolusi 4K dan 30 frame per second.
gimana tampilannya, shaky-nya, karena gue juga sambil jalan-jalan, sambil agak muter dikit, sambil goyang-goyang, ceritanya dengerin musiknya Oasis. Dia juga menggunakan audionya secara langsung. Gimana menurut kalian? Apakah ini cukup untuk ukuran performance phone yang naik jadi overall phone? What do you think? Oke, sekarang kita ngetes videonya, kamera videonya. Oke, ini dengan 4K 30 fps. Kita coba dari zoomnya dulu. Ini dari yang paling wide 0,7x. Habis itu 1. Nah, tuh gimana tuh perpindahan dari 0,7x ke 1, 1 ke 2, 2 ke 5 misalnya. Oke lah ya. Nggak terlalu gimana-gimana banget. Cukup sih kalau menurut gua. Menurut kalian gimana? Oh, perhatiin juga mic-nya mungkin. Mic dari sisi gue, dari sisi kita yang merekam, apakah suaranya enak? Ini jadi bird viewing nih. Gue lagi mencari burung mana yang bisa kita rekam. Atau burung siapa? Gitu. Cut. Nah, gimana pendapat lo? Share di kolom komentar soal hasil kameranya. Dan kayaknya itu aja dari gue ya. Semoga ada yang bisa diambil dari hasil tes gue ini. Kembali ke Mas Aryo. Oke, nah tadi kita udah bahas performance, Tama udah ngomong, kamera, Borneo udah ngomong. Tapi malah hal yang menarik perhatian gue belum kebahas di sini. Logo ini nih, Bose. Seperti yang kalian tahu, gue tuh suka banget karakter suara Bose. Banyak banget device Bose di rumah ini dan semua itu udah gue bikinin videonya buat kalian. Lo boleh cek di channel gue, ada beberapa video tentang Bose dari soundbar sampai speaker-speakernya. Termasuk salah satunya adalah ini nih. Maksudnya logo Bose di sini adalah katanya Sound by Bose Co-Tuning. Artinya, kerjasama dengan Bose ini berperan untuk nge-tune suaranya. Jadi, kerjasama sama Bose ngobrolin tentang bagusnya tuh kayak gimana. Kayak kamera aja lah. Tapi nggak berhenti di software, hardware-nya juga. Untuk pertama kalinya, kita ada subwoofer mini dalam sebuah smartphone. Sehingga menghasilkan suara bass yang lebih kuat tentunya dengan tanpa subwoofer. Dan bisa dengan sistem 2.1, 2 speakers and 1 subwoofer. Kayak home theater gitulah, mini-mini gitulah. Keren ya? Mari kita coba dulu. Oke, di sini ada Poco F8 Ultra yang udah collab sama Bose. Di sini ada iPhone 17 Pro. Ya anggapannya ini paling flagship ya dari segi harga. Kita coba aja hasilnya kayak gimana. Nah, gue pakai suara karena demi copyright gue pakai dari Epidemic Sound. Jadi Epidemic Sound adalah musik-musik yang kita pakai di channel ini. Kita bayar untuk dapat license-nya segala macam. Oke, kita coba aja yang paling atas ya. Ini menggunakan speaker yang ada di sini. Oke, kita bandingin sama iPhone, suaranya kita maksimalin. Rasakan mendemnya si iPhone ini. Ya nggak tahu, lo ngerasain sama? Sama, oke. Nah, sekarang gue coba lagi, kita naik level dengan kalau misalnya kita bawa speaker Bose juga, speakernya Bose juga, kita bandingin sama di sini aja dengan yang ada di menggunakan speaker tambahan. Seberapa jauh? Gue tahu ini mungkin akan menang, tapi seberapa jauh? Sekarang kita coba menggunakan ini adalah Bose SoundLink Revolve yang versi pertama, ini yang kecil ya. Waduh. Emang beda sih, emang masih jauh sih ya. Mungkin nih suaranya bagus banget. Harganya juga nggak murah untuk level mini speaker. Ini masih ada yang versi 2, masih ada yang lebih gedenya lagi yang ada tentengannya. Ini separuh nih, coba kalau kita maksimalin. Oke, kebayangkan bedanya kan? Kayak iPhone mungkin paling bawah. Mungkin kita bisa bilang kalau misalnya Poco ini menang segini ya 2-3 kalinya lebih baik. Tapi kalau ini mungkin ya secara, it's a real speaker. Masih jauh. Itu menurut gua. Menurut kalian gimana? Jadi gini, setelah kita lihat beberapa elemen tadi, 3 elemen tadi, performance, kamera, and audio. Mungkin gampangnya gini ya, Poco dulu memang mungkin ya fokusnya only on performance. Bayangkan dengan Lego ini. Kita bayangkan dengan menggunakan Lego ini ya. Misalnya dulu tuh performance tuh Poco tuh segini nih. Dia tuh 3, 4,
levelnya tuh 4 nih. Legonya 4 untuk performance. Tapi dulu tuh dia cuma menambahkan 1 buat foto dan 1 buat audio. Sekarang dengan adanya Poco F8 Ultra, seolah-olah tuh bagi gue performance-nya nambah 1 karena sejajar dengan semua flagship yang lain jadi 5. Tapi kalau kamera kita bisa tambah 2, makin canggih. Sedangkan kalau misalnya audionya, kita tuh udah nih salah satu audio terbaik yang diberikan oleh speaker smartphone. Jadi boleh dibilang ini bukan lagi performance phone, tapi overall flagship phone. Almost mungkin ya. Almost, dengan beberapa catatan tentunya. Collab dengan Bose itu menarik banget sih. Di saat semua brand collab dengan kamera, ini collab dengan audio, a different take. But being brutally honest, ini gue jujur ya, gue bukan marketnya. Gue bukanlah orang yang mendengarkan musik melalui speaker smartphone. Dari semua smartphone yang pernah gue pakai untuk urusan suara, gue prefer ya pakai TWS atau headphone. Apalagi kalau main game ya, gue nggak main game soalnya. Oke. Mungkin bisa mengurangi ribet dengan bawa-bawa Bluetooth speaker gitu. Nggak perlu bawa sekarang karena udah cukup bagus, udah lebih bagus dari smartphone lainnya. Pakai smartphone aja udah segini bagus. Well, iya bener. Tapi gue juga jarang dengerin musik lewat Bluetooth speaker. Musik yang gue denger lewat bareng-bareng itu kayak rame-rame, itu biasanya di mobil atau di tempat umum yang sumbernya bukan dari smartphone gue. Get it? Either it's in a concert or in a club or apapun itu di bar, itu semua tuh bukan dari smartphone ini. Kedua, kalau harga tinggi ini ya mungkin pasti pengaruh dari chip dan storage yang naik di market. Bener kan? Gak apa, masih hebat naiknya, nggak setinggi pesaing utamanya iQOO 15 yang naik 2 jutaan kalau nggak salah. Tapi mungkin caranya ngejaga harga dengan adanya iklan. Iya, masih ada iklan nih di Get App dan kolom search-nya. Bisa dimatiin sih, caranya gini, lo kalau yang Get App, lo tahan icon apps-nya, terus info, terus ilangin aja udah notifications-nya. Terus yang search, lo buka search, tutup dulu iklannya, terus ke settings, matiin ini, open search after opening app drawer, itu beres. Bisa, tapi nggak bisa dibilang bebas iklan juga kan. So, overall, kudos to Poco yang mau naik kelas lagi untuk lebih menjadi overall flagship phone, not just a performance phone. It's a great collab with Bose menurut gue. Such a nice touch. So, itu adalah Poco F8 Ultra yang collabnya keren banget sama Bose. Gimana menurut kalian? Collab ini membantu apa enggak? Handphone ini layak nggak untuk disebut sebagai flagship atau performance phone? Tapi udah overall sekarang, whatever it is, kolom komentar tolong dipenuhin. Bagus apa enggak handphonenya silahkan. Nah, kalau udah suka, share ini ke teman kalian karena jangan lupa subs. Karena gue udah mendekati Silver Play dan butuh bantuan kalian semua untuk bikin video lebih banyak lagi tentang teknologi. Oke? Sampai ketemu di episode berikutnya. Episode udah kayak podcast. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye now. Be nice.